Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Rally Ajat Pinata Wisnu Saputra, SIKOM MIKOM, dan teman-teman yang saya hormati, kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat bertemu dengan saya Nasya Alizah dengan NIM 22136070 dari Prodi Geografi Non Kependidikan dengan mata kuliah Komunikasi Publik akan menyampaikan mengenai isu kesehatan mental. Seperti yang kita ketahui, bahwa isu kesehatan mental merupakan trending utama atau topik perbincangan yang sangat populer pada saat ini. Namun mungkin sebagian orang masih tabu dengan hal tersebut karena pada saat ini masyarakat cenderung fokus pada kesehatan fisiknya, yang dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang lebih banyak melakukan kegiatan olahraga seperti lari, nge-gym atau workout. Ya, di mana mereka yang fokus pada kesehatan fisik mereka tersebut belum tentu fokus pada kesehatan mental mereka. Adapun contohnya yang kita dapat lihat pada remaja yang ingin masuk ke perguruan tinggi, di mana mereka cenderung mengalami tekanan mental yang lebih terganggu karena pada saat ini mereka cenderung tertekan karena menunggu pengumuman dari SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri. Pada saat ini mereka lebih cenderung untuk menaruh ekspektasi tinggi pada hasil yang diberikan. Namun ketika keluar pengumuman dari ujian tersebut dan hasilnya tidak sesuai ekspektasi mereka, maka mereka akan mengalami gangguan pada tekanan mentalnya. Jadi secara keseluruhan, kesehatan bukan hanya kita yang terhindar dari berbagai macam penyakit, namun kesehatan secara keseluruhan merupakan keadaan di mana kondisi fisik dan mental kita lengkap dan terpenuhi. Ada pun beberapa faktor yang menyebabkan kesehatan mental kita terganggu, itu tuh disebabkan oleh faktor hubungan kita dengan keluarga, dengan kehidupan sosial kita, dengan teman-teman, kerabat, pekerjaan, kehidupan pendidikan kita, dan lainnya. Adapun faktor lainnya yang disebutkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang pertama itu disebabkan karena peristiwa traumatik seperti pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang menyebabkan mereka terus mengingatnya hingga dewasa. Yang kedua itu yang berhubungan dengan keluarga mereka seperti kehilangan kedua orang tua mereka dan peristiwa KDRT atau masa kecil mereka yang disia-siakan. Yang ketiga itu tuh ada pula mereka yang merasa terasingkan dan tidak mampu bergaul dengan orang lain sehingga muncul perasaan minder atau insecure dengan masyarakat sekitarnya. Kemudian ada pun hal yang dirasakan oleh remaja atau seseorang yang mengalami gangguan mental. Yang pertama, mereka merasa kepribadian yang mereka miliki itu berubah dan mereka cenderung untuk tidak bergaul dengan orang lain karena mereka merasa jika bergaul dengan orang lain maka mereka akan disisihkan karena kepribadian mereka yang aneh tersebut. Selanjutnya adanya perubahan suasana hati atau mood swing yang tidak dapat dikendalikan oleh mereka sehingga akan menyebabkan amarah yang berlebihan dan kecemasan yang berlebihan. Selanjutnya adalah kegiatan mengasihkan diri atau mereka cenderung melakukan kegiatan atau aktivitas secara sendiri jauh dari interaksi sosial yang dilakukan dengan teman-teman sebaya atau masyarakat sekitarnya. Hal itu merupakan salah satu contoh yang dirasakan oleh masyarakat atau remaja yang mengalami gangguan kesehatan, sehingga jika dibiarkan akan menyebabkan mereka merasa putus asa dan kewalahan karena ketidakmampuan mereka untuk menangani amarah dan mengatasi dan mengontrol emosi yang mereka rasakan tersebut. Jadi menurut psikoterapis, gangguan kesehatan mental dapat diatasi dan ditangani dengan cara mempelajari bagaimana cara mengatur emosi dan mengontrol amarah kita. Jadi ketika kita mengalami gangguan stres yang berlebihan, kita dapat mengatasinya dengan cara yang benar, bukan melakukan cara yang salah seperti banyak makan yang akan mengakibatkan obesitas, kemudian mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minum-minuman keras. Baiklah kepada teman-teman, saya harapkan kalian untuk menjaga kesehatan terutama fisik dan mental kalian. Jadi ketika kalian mengalami gangguan pada kesehatan mental kalian mampu menanganinya dan mengetahui cara untuk mengatasi stres yang kalian alami. Baiklah, sekian dari saya Nasya Alizah. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.